Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markitul dimanapun berada, Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah serta dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Sahabat Markitul, mari kita kumpul mendengarkan kisah tentang kelanjutan kehidupan Reno dengan Nadia setelah menikah. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Setelah menikah dengan Nadia, kehidupan Reno benar-benar berubah drastis. Reno yang dulu sempat terpuruk akibat perceraiannya dengan Mira, kini menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Nadia tidak hanya menjadi pendamping hidup yang setia, tetapi juga sosok ibu yang luar biasa bagi keempat putri Reno. Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi oleh cinta, kesabaran, dan saling mendukung satu sama lain. Apalagi Nadia yang masih gadis sangat kepengin punya anak dari Reno, sehingga Nadia gemar sekali mantap-mantap dengan Reno, bahkan sehari bisa 2 kali pagi dan malah. Dengan berharap akan cepat mendapatkan keturunan, Reno pun merasa sangat senang dan bahagia. Dan bagi Reno ada istilah baru dalam hidupnya yang semakin sukses, yaitu, tempe adalah kunci. Reno semakin fokus pada karirnya setelah menikah dengan Nadia. Dengan dukungan penuh dari istrinya, Reno mendapatkan promosi besar di tempat kerjanya. Sebagai seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi, Reno berhasil menyelesaikan beberapa proyek besar yang membawa keuntungan signifikan bagi perusahaan. Berkat kerja keras dan ketekunannya, Reno tidak hanya mendapatkan penghargaan dari atasan, tetapi juga kepercayaan untuk memimpin tim yang lebih besar. Pendapatan Reno meningkat tajam, dan kehidupan ekonomi keluarga mereka semakin mapan. Nadia juga memainkan peran penting dalam kesuksesan Reno. Ia adalah wanita yang cerdas, dengan latar belakang pendidikan di bidang keuangan. Nadia membantu Reno mengelola keuangan keluarga dengan sangat bijak. Bersama-sama, mereka mulai berinvestasi dalam beberapa properti dan usaha kecil, yang dalam beberapa tahun memberikan keuntungan besar. Reno tidak lagi merasa khawatir tentang masalah keuangan seperti dulu. Kehidupan mereka kini jauh lebih stabil, dan rezeki terus mengalir deras ke dalam keluarga mereka. Keempat putri Reno pun tumbuh menjadi gadis-gadis yang salehah dan cerdas. Nadia, dengan penuh kesabaran, membimbing mereka tidak hanya dalam hal akademis tetapi juga dalam hal keimanan. Ia memastikan bahwa mereka selalu mengutamakan sholat, berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Nadia sering mengajak anak-anak untuk ikut serta dalam kegiatan sosial di masjid, seperti membantu anak-anak yatim dan fakir miskin. Perlahan-lahan, keempat putri Reno tumbuh menjadi sosok yang mandiri, penuh kasih sayang, dan rendah hati. Anak pertama Reno, Aisyah, kini telah lulus dari sekolah menengah dan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Aisyah adalah gadis yang cerdas dan selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ia memilih jurusan kedokteran karena ingin suatu hari nanti bisa membantu banyak orang, khususnya dalam bidang kesehatan. Meskipun pendidikan di bidang kedokteran cukup menantang, Aisyah selalu menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Nadia dan Reno selalu memberikan dukungan penuh padanya, baik dari segi moral maupun finansial. Anak kedua, Zahra, juga menunjukkan bakat luar biasa dalam seni. Sejak kecil, Zahra sudah suka melukis dan menggambar. Nadia, yang menyadari bakat ini, selalu memberikan ruang bagi Zahra untuk mengembangkan kreativitasnya. Zahra bahkan sempat memenangkan beberapa kompetisi seni di sekolahnya. Reno dan Nadia bangga melihat Zahra menemukan passionnya di dunia seni. Mereka selalu mendukung impiannya, tanpa memaksakan jalan hidup tertentu pada anak-anak mereka. Anak ketiga, Hana, adalah anak yang paling pendiam tetapi sangat cerdas. Ia selalu meraih nilai-nilai tinggi di sekolah dan bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Hana sering menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku sains dan mengikuti berbagai lomba akademik.
Reno dan Nadia sering terkejut melihat betapa besar rasa ingin tahu Hana terhadap dunia ilmu pengetahuan. Mereka yakin bahwa Hana akan menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan. Anak bungsu, Salma, adalah anak yang paling ceria di antara keempat putri Reno. Salma masih kecil, tetapi ia sudah menunjukkan kecintaan pada agama dan hafalan Al-Quran. Setiap malam, Nadia mengajarkan Salma menghafal beberapa ayat Al-Quran. Nadia berharap suatu hari nanti, Salma bisa menjadi seorang hafizah. Keceriaan Salma selalu membawa kebahagiaan di dalam rumah. Ia sering membuat suasana rumah menjadi hidup dengan tawa dan candaannya. Selain kesuksesan dalam hal keluarga, Reno juga semakin diakui di dunia bisnis. Bersama Nadia, Reno memutuskan untuk membuka bisnis restoran halal yang menyediakan makanan sehat dan berkualitas. Restoran tersebut segera menjadi populer di kalangan masyarakat, terutama karena konsepnya yang unik dan makanan yang lezat. Reno dan Nadia bekerja keras untuk menjaga kualitas pelayanan dan makanan di restoran mereka. Berkat dedikasi mereka, restoran tersebut berkembang pesat, membuka beberapa cabang di kota-kota lain. Rezeki yang terus mengalir membuat Reno dan Nadia tidak pernah melupakan untuk bersyukur kepada Allah. Setiap bulan, mereka selalu menyisihkan sebagian penghasilan untuk bersedekah. Mereka juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu membangun masjid dan menyediakan bantuan untuk anak-anak yatim. Reno selalu mengingatkan anak-anaknya bahwa kesuksesan yang mereka rasakan adalah berkah dari Allah, dan mereka harus selalu berbagi dengan sesama. Kehidupan Reno dan Nadia semakin hari semakin berkah. Mereka seringkali merenung bersama, mengingat masa-masa sulit yang dulu pernah mereka hadapi. Reno tak pernah menyangka bahwa hidupnya yang dulu terasa berat kini berubah menjadi begitu penuh kebahagiaan dan keberlimpahan. Nadia selalu berkata kepada Reno, segalanya datang pada waktunya, dan semua ini adalah rencana Allah. Kesabaranmu selama ini akhirnya berbuah manis. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk bersama di halaman rumah, Reno merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Melihat keempat anaknya tumbuh menjadi gadis-gadis yang luar biasa, serta kehidupan rumah tangga yang harmonis bersama Nadia, Reno merasa sangat bersyukur. Ia tahu bahwa semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa rahmat dari Allah dan dukungan penuh dari istrinya. Nadia telah menjadi penyembuh luka di masa lalu dan membawa sinar baru ke dalam hidup Reno. Meski Mira sempat muncul kembali dalam pikiran Reno, ia tidak pernah menyesali keputusannya. Reno selalu percaya bahwa hidup ini adalah tentang pilihan, dan keputusannya untuk berpisah dengan Mira telah membuka jalan bagi kebahagiaan sejati bersama Nadia. Anak-anak mereka pun tidak lagi menyimpan luka terhadap ibunya. Meski hubungan dengan Mira tetap dingin, Reno memastikan bahwa anak-anaknya tetap menghormati ibunya sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka. Beberapa tahun kemudian, kesuksesan Reno semakin berkembang. Ia mendapat tawaran untuk bekerja sama dalam proyek internasional yang membawanya ke berbagai negara. Meskipun sering bepergian, Reno selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Baginya, keluarga adalah prioritas utama. Tidak ada yang lebih penting selain memastikan bahwa Nadia dan anak-anaknya selalu merasa dicintai dan dilindungi. Pada suatu momen yang penuh haru, ketika Reno pulang dari perjalanan bisnis yang panjang, ia disambut oleh Nadia dan anak-anaknya di bandara. Nadia memeluk Reno erat, dan keempat putrinya berlari ke arahnya dengan senyuman. Di momen itu, Reno merasakan bahwa segala jerih payah dan kesabaran selama bertahun-tahun terbayar lunas. Ia tahu bahwa Allah telah memberinya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Aisyah, yang sudah mulai meraih kesuksesan dalam studinya, berbicara kepada ayahnya, Ayah, aku ingin jadi dokter yang bisa bantu banyak orang seperti yang ayah ajarkan. Aku bangga bisa menjadi anak ayah." Kata-kata itu membuat hati Reno terharu. Ia sadar bahwa kesuksesan yang ia capai tidak hanya tentang karir dan harta, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang beriman dan berbakti kepada sesama. Di akhir cerita, Reno bersama Nadia dan keempat putrinya hidup dalam kebahagiaan yang penuh berkah.
Mereka selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Reno kini menjadi simbol kesabaran dan keteguhan, seorang pria yang berhasil melewati segala cobaan dan keluar dengan kehidupan yang lebih baik. Nadia, sebagai pasangan yang selalu setia mendampingi, menjadi sumber kekuatan di balik semua keberhasilan itu. Pada akhirnya mereka berdua berhasil membangun kerajaan bisnisnya dan istana yang megah mewah serta selalu gemar berbagi dan bermanfaat untuk tetangga dan orang banyak. Kehidupan mereka kini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan cinta, keimanan, dan keberkahan yang tak henti-hentinya mengalir dari Allah. Demikianlah kisah Reno dan Nadia, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan like, kami doakan yang sudah subscribe diberi kesehatan, keberkahan umur, keluasan rezeki dan dimudahkan segala urusan, amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.